Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Ayu Trihadiningrum, NIM 2130132, Prodi Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di sini saya akan membahas tentang 1. Pengertian metodologi studi Islam, 2. Urgensi studi Islam, 3. Signifikasi studi Islam, 4. Tujuan studi Islam, 5. Aspek sasaran studi Islam, 6. Asal-usul dan pertumbuhan studi Islam. Yang pertama yaitu tentang pengertian studi Islam. Studi Islam secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Arab dirosah Islamiyah, sedangkan studi Islam dikenal dengan istilah Islamic Studies. Maka studi Islam secara harfiah adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Dengan istilah lain, studi Islam adalah usaha memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berupa ajaran, sejarah, maupun praktek-praktek pelaksanaan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, poin 1 dan 2 tentang urgensi dan signifikasi studi Islam. Untuk menggambarkan secara numerik dalam kerangka besar urgensi dan signifikasi studi Islam sebagai berikut. Ada 4 poin. Yang pertama, studi Islam diarahkan sebagai instrumen untuk memahami dan mengetahui proses sentrifugal dan sentripetal dari Islam dan masyarakat. Maksud dari sini ialah jika studi Islam ditarik ke arah perjalanan sejarah tradisi Islam, tampak sekali urgensi dan signifikasi sebab realitas histori membuktikan bahwa Islam selalu diwarnai oleh berbagai usaha pembaruan dan penyegaran secara terus-menerus sebagai konsekuensi dari arus gerak sentrifugal dan sentripetal tersebut. Yang kedua, studi Islam dalam konteks untuk memahami cara mendekati Islam, baik pada tataran realitas empirik maupun normatif doktrinal, secara utuh dan tuntas. Dengan demikian, pemahaman terhadap Islam tidaklah pincang. Selain itu, jika Islam hanya dilihat dari satu segi saja, yang akan tampak hanya satu dimensi saja dari fenomena-fenomena sosial yang beragam. Yang ketiga yaitu studi Islam bergerak dengan mengusung kepentingan untuk memperoleh pemahaman mengenai esensi atau substansi dari ajaran yang notaben sudah terlembagakan dalam bentuk aliran-aliran pemikiran. Pentingnya memahami esensi ajaran ini lebih-lebih terlihat pada konteks kekinian dengan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-beda pemahaman dan aspirasinya. Hal demikian untuk mengetahui penjabaran dari nilai-nilai dasar dan asas-asas fundamental ajaran dalam kehidupan konkret sosial kemasyarakatan yang plural. Yang keempat yaitu studi Islam diselenggarakan untuk menghindari pemahaman yang bersifat campuran. Yang di sini maksudnya, studi Islam membedakan antara yang absolut dan relatif. Karena ketidakjelasan ini muncul pemahaman atau bahkan tindakan yang selalu diklaim sebagai tindakan keagamaan. Padahal sebenarnya pemahaman dan tindakan itu termasuk wilayah tradisi dan budaya. Yaitu asal-usul dan pertumbuhan. Asal-usul dan pertumbuhan studi Islam. Dalam sejarah awal perkembangan Islam, pendidikan Islam, sebagaimana yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW merupakan upaya pembebasan manusia dari belenggu akidah yang sesat yang telah dianut kelompok Quraisy dan upaya pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan suatu kelompok terhadap kelompok lain yang dipandang rendah status sosialnya. Yang pertama, masa Rasulullah SAW di Mekah. Pada masa ini merupakan pembangunan fondasi bagi kekuatan Islam, yaitu keimanan dan akhlak. Yang kedua yaitu masa Rasulullah di Madinah. Selanjutnya yaitu masa Rasulullah di Madinah. Dalam periode ini, pendidikan Islam menyertakan peran sanksi-sanksi hukum dan ganjaran terhadap individu dan masyarakat atas tanggung jawab dalam mempraktekkan ajaran Islam.
Yang ketiga yaitu masa sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa ini timbul masalah-masalah baru sehingga para sahabat merasa berkewajiban memberikan penjelasan dan penafsiran terhadap nas-nas hukum yang belum jelas dan memberikan fatwa atas masalah-masalah hukum yang timbul di kalangan mereka tersebut. Tugas memberikan fatwa kepada masyarakat setelah para sahabat dilanjutkan oleh para tabi'in. Yang keempat yaitu periode ulama mujtahid dan kemajuan fikih. Kemajuan ilmu fikih dimulai pada abad kedua Hijriah. Di samping berijtihad, para ulama juga giat melakukan penyusunan atau pembukuan ilmu fikih. Yang kelima yaitu pada abad ini para ulama umumnya tidak lagi melakukan ijtihad. Mereka hanya membedakan mana yang dalil yang kuat dan mana yang lemah, sehingga bisa dikatakan ulama pada masa ini dalam keadaan statis. 6. Periode kebangkitan umat Islam. Setelah umat Islam menyadari akan kemundurannya dan kelemahannya, maka dunia Islam muncul kembali dengan ide-ide gerakan pembaruan, baik dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, militer, dan sebagainya. Tadi penjelasan dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.